Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita dalam pertemuan kali ini akan membahas masih mengenai sumber energi, bab kedua dari IPA Fisika ya. Karena secara umum materi sumber energinya itu tidak ada materi hitung-hitungannya. Jadi Pak Jul berinisiatif untuk memberikan tambahan pembahasan mengenai soal-soal yang bentuknya soal model AKM. Walau secara sekilas itu terlihat simpel atau mudah, namun sebenarnya soal-soal model AKM ini membutuhkan pemahaman, penalaran dan logika, baik antara hubungan sebab akibat atau kronologi antara paragraf sebelumnya ataupun sesudahnya, misalkan dalam konteks teks ya, kemudian bisa juga dalam bentuk pemahaman seperti grafik, ilustrasi, bagan, chart dan lain sebagainya, seperti itu ya. Kita mulai saja. Untuk yang pertama mengenai stimulus 1, di situ diberikan mengenai ilustrasi cadangan sumber energi Indonesia. Nah, di sini dimulai dari kebutuhan energi Indonesia yang meningkat 9% per tahun, yang diantaranya kebutuhan energinya itu disuplai dari beberapa sumber energi primer. Nah, jadi di sini ini adalah sumber energi primer ya, minyak bumi yang akan habis 20 tahun lagi, kemudian gas alam yang akan habis 60 tahun lagi, maupun batu bara yang akan habis pada 140 tahun yang akan datang, yaitu lebih tepatnya tahun 2155. Nah, di samping itu energi primer adalah energi primer lainnya diantaranya adalah energi nuklir, di mana energi nuklir itu sebenarnya adalah salah satu alternatif bagi kita yang sekiranya besok akan memberikan energi yang luar biasa besar. Namun sampai dengan saat ini manusia itu masih ditakutkan mengenai resikonya ya. Dari energi nuklir itu tentu memiliki resiko yang sangat luar biasa besar, karena tidak dapat dipungkiri beberapa tragedi pada reaktor-reaktor nuklir di dunia ini sudah beberapa kali terjadi, seperti halnya reaktor nuklir di Chernobyl di Ukraina itu pernah meledak juga karena salah satu reaktor pendinginnya itu gagal, kemudian meledak, dan radiasinya sampai dengan saat ini itu masih bisa dirasakan di Chernobyl. Saudara-saudara sekalian bisa mengecek aja, klik di Chernobyl bagaimana ceritanya, kronologisnya, bahkan korban-korban Chernobyl itu seperti apa. Dan sampai dengan saat ini untuk wilayah Chernobyl sendiri itu tidak bisa didiami sampai dengan 20.000 tahun yang akan datang. Itu contohnya yang di Ukraine. Kemudian kalau yang di Jepang itu radiasi atom itu pernah terjadi di Nagasaki dan Hiroshima pada saat Little Bomb diturunkan oleh Amerika ya, pada waktu Perang Dunia Kedua tahun 1945. Kemudian juga kalau fokusnya pada reaktor nuklir itu ada di reaktor nuklir Fukushima, itu pernah bocor itu dikarenakan gempa bumi. Jadi gempa bumi terus salah satu reaktornya itu bocor, dan kebocorannya itu bisa kemana-mana. Nah, sampai dengan saat ini juga Fukushima masih berupa kota hantu karena sudah tidak didiami oleh masyarakatnya. Karena instruksi dari pemerintahnya, adanya kebocoran radiasi tidak serta-merta wilayah-wilayah dengan radiasi nuklir
dengan resiko radiasi nuklir itu wajib dikosongkan. Makanya saat ini wilayahnya seperti kota hantu. Itu juga bisa di Google sendiri ya, bisa dicari di Google mengenai gambar-gambarnya itu ada. Oke, kita lanjut ke sini. Dari ilustrasi ini kita bisa menjawab beberapa pertanyaan berupa apakah benar atau tidak, apakah sesuai dengan ilustrasi yang disampaikan di atas atau tidak. Kita mulai. Sumber energi terbarukan di Indonesia akan habis pada tahun 2155. Itu jelas salah. Karena dalam ilustrasi adalah sumber energi tidak terbarukan. Minyak bumi, gas alam, batu bara itu tidak terbarukan. Kemudian cadangan gas alam di Indonesia 3 kali lebih cepat habis dibandingkan minyak bumi. 3 kali lebih cepat habis dibandingkan minyak bumi. Nah, itu malah kebalik. Mestinya adalah minyak bumi itu lebih cepat 3 kali dibandingkan gas alam. Jadi ini juga salah. Selanjutnya, kebutuhan energi di Indonesia selalu meningkat setiap tahun. Nah, itu benar, ditunjukkan dari bahwa di sini ada 9% ya. Kebutuhan energi itu benar-benar dinyatakan secara eksplisit. Kebutuhan energi Indonesia meningkat 9%. Selanjutnya, jadi ini benar. Energi primer merupakan energi yang berasal dari sumber energi di alam tanpa mengalami perubahan energi. Nah, itu juga benar. Jadi kayak minyak bumi, gas alam, batu bara itu belum mengalami perubahan energi. PLTN merupakan salah satu pembangkit listrik dengan sumber energi sekunder. Nah, itu salah. PLTN itu merupakan salah satu pembangkit listrik dengan sumber energi primer. Sumbernya dari apa? Dari nuklir atau reaksi fisi ataupun fusi nuklir. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Berdasarkan infografis pada stimulus 1, cadangan sumber energi yaitu minyak bumi di Indonesia lebih cepat habis dibandingkan dengan sumber energi lain seperti batu bara dan gas alam. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jelaskan. Faktor yang pertama, ya. Minyak bumi merupakan jenis energi yang tak terbarukan yang pertama kali ditambang, yang paling banyak dieksplorasi, dan yang paling banyak dimanfaatkan. Dalam arti apa? Dalam arti pemanfaatan minyak buminya itu dimanfaatkan di semua sektor. Contohnya, sektor transportasi. Transportasi darat pakai bensin, pertamax, solar, itu minyak bumi. Pesawat terbang pakai aftur. Bahkan dulu sebelum adanya konversi gas, ya, tabung gas, rumah tangga di rumah-rumah di seluruh Indonesia itu memakai minyak tanah. Nah, minyak tanah itu berasal dari minyak bumi ya. Kemudian untuk sterilisasi itu juga ada yang memakai apa itu? Spiritus. Kemudian residu terakhirnya yaitu yang berupa aspal itu juga berasal dari minyak bumi. Nah, dari segi kemanfaatannya aja ternyata itu sudah banyak sekali dimanfaatkan di semua sendi yang mendukung kehidupan manusia. Dan itu juga sudah ditambang puluhan tahun yang lalu. Buat perang itu juga pakai minyak bumi. Karena untuk menjalankan tank, menjalankan pesawat,
itu semuanya memakai bahan bakar minyak. Jadi sampai perang pun kita pakainya minyak bumi. Seperti itu. Jadi itulah yang menjadi alasan kenapa minyak bumi lebih cepat habis. Karena sebagai bahan tambang yang pertama kali ditambang dan pemanfaatannya dimanfaatkan di semua segi atau di semua sendi kehidupan manusia. Itu yang menyebabkan lebih cepat habis. Kita lanjutkan untuk yang soal yang ketiga. Berdasarkan stimulus 1, apakah pernyataan berikut benar atau salah? Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Yang pertama, energi listrik merupakan energi sekunder. Itu benar karena diturunkan dari energi primer. Energi sekunder adalah energi yang berasal dari sumber energi primer. Itu juga benar. Energi nuklir merupakan sumber energi primer. Benar. Cadangan batu bara akan habis sebelum tahun 2100. Itu salah ya. Di sini sudah disebutkan cadangan batu bara. Ini tentunya konteksnya masih di Indonesia ya, bukan konteks di internasional, karena fokus pembacaannya kan di Indonesia. Cadangan batu bara akan habis sebelum tahun 2100. Di sini dikatakan cadangan batu bara Indonesia akan habis dalam 2155 tahun yang akan datang. Jadi pernyataan ini salah. Kebutuhan energi Indonesia meningkat 10% per tahun. Itu jelas salah karena di sini sudah disebutkan 9% per tahun. Jadi walaupun selisih 1%, itu kalau kebutuhannya levelnya nasional itu tetap tinggi. Jadi kita tidak boleh menyamakan antara 9% dengan 10%. Jadi ini salah. Oke, kita lanjut. Di sini ada stimulus kedua. Pasang PLTS atap, tagihan listrik lebih hemat. Nah, kita bisa baca ya, di sini ada bacaan. Silahkan saudara-saudara sekalian membacanya terlebih dahulu. Jadi kalau membaca itu mestinya kita bisa langsung mendapatkan poin-poinnya ya, atau kalimat-kalimat penting yang nanti sekiranya kita bisa memprediksi, oh ini kayaknya penting ini. Seperti itu. Seperti halnya ini, hampir semua gedung di Kementerian ESDM telah memasang PLTS atap. Salah satunya Gedung Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM. Gedung EBTKE berkapasitas 20 kW peak. Terus ada lagi, selain kantor Dirjen EBTKE, ada kantor Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Jadi ada dua kantor ini yang disebutkan. Yang satu kapasitas 20.160 watt, yang satunya lagi 130 kilowatt peak. Dan bisa menghemat biaya listrik gedung tersebut hingga 10 juta per bulannya. Kemudian ini paragraf yang ketiga, paragraf yang terakhir. Tak hanya gedung perkantoran, kini perumahan pun bisa memasang PLTS atap yang on grid dengan jaringan listrik PLN yang diatur oleh Permen Peraturan Menteri ESDM nomor 49 tahun 2018, alhamdulillah, tentang penggunaan sistem pembangkit listrik tenaga surya atap oleh konsumen PLN. Nah, ini juga penting. Daya yang dihasilkan dari PLTS atap nantinya akan otomatis memotong tagihan listrik pengguna maksimal 65%
dari total daya yang dihasilkan oleh PLTS atap. Yang memiliki arti 1 watt listrik yang dihasilkan PLTS atap akan langsung mengurangi harga listrik PLN maksimal 0,65 watt untuk bulan berikutnya. Jadi pengguna hanya membayar sisanya ditambah dengan biaya penggunaan listrik dari PLN. Jadi yang dibayar itu hanya 1 dikurangi 0,65 watt. Jadi sekitar 0,35 watt saja dari PLTS-nya. Oke, kita langsung bahas ya ke soalnya. Berdasarkan stimulus 2, apakah benar pernyataan berikut, apakah benar atau salah? Beri tanda centang. Kantor Ditjen EBTKE menggunakan PLTS atap untuk menciptakan energi listrik sebesar 20,16 kW per hari. Tadi 20.000 ya kayaknya. Ini PLTS atap berkapasitas 20 kW peak yang telah dipasang sejak 2015. Atau di sini dikatakan 20.160 watt per hari. Kalau kita jadikan kilowatt berarti kan 20.160 itu dibagi 1000 sama saja 20,16 watt. Kilowatt, sorry. Berarti ini kilowatt per hari, itu benar ya. Kantor Ditjen EBTKE memiliki kapasitas PLTS atap yang lebih besar dibandingkan dengan kantor Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Kita bandingkan. EBTKE itu 20,16, kalau Ditjen Ketenagalistrikan itu adalah kapasitas totalnya 130 kW peak. Kita bisa bandingkan 20 kW peak sama 130 kW peak. Berarti otomatis yang terbesar adalah kantor Ditjen Ketenagalistrikan. Jadi pernyataan ini salah ya. Mestinya yang lebih besar adalah kantor Ditjen Ketenagalistrikan. Ini salah. Pemasangan PLTS atap diatur oleh peraturan Permen ESDM nomor 39 tahun 2018. Salah ya, mestinya 49. Ini mudah wae. Penggunaan PLTS atap dapat mengurangi tagihan listrik pengguna maksimal 65%. Itu benar. Kemudian PLTS atap dapat menyuplai seluruh kebutuhan listrik setiap rumah. Nah, di sini dikatakan kini perumahan pun bisa memasang PLTS atap yang on grid dengan jaringan listrik PLN. Jadi, kalau di sini pernyataannya PLTS atap dapat menyuplai seluruh kebutuhan listrik setiap rumah. Nah, ini benar. Karena apa? Karena kalau selama jaringan listrik PLN ada terpasang di rumah tersebut, itu kita bisa memasang PLTS. Seperti itu. Jadi pernyataan ini juga benar. Kita lanjut nomor 5. Sumber energi sekunder yang telah diterapkan pada gedung Kementerian ESDM. Sumber energi sekundernya adalah PLTS. Ini ya. Kemudian kantor yang sudah berhasil menghemat tagihan listrik sekitar 10 juta setiap bulan. Jelas kantor
Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Ini ya. Kantor dengan kapasitas PLTS atap sebesar 20 kW. Jelas itu kantor Ditjen EBTKE. Ini ya. EBTKE 20 kW. Kemudian kalau yang ini 10 juta per bulannya itu adalah kantor Ditjen Ketenagalistrikan. Jadi ini adalah kantor Ditjen EBTKE. Pembentukan energi listrik dari energi matahari. Fotovoltaik. Bahasa Indonesianya sel surya. Sel surya boleh, panel surya boleh. Nah, kemudian parameter kualitas pengisian energi baterai PLTS atap. Parameternya adalah apa nih? Kalau charging time itu adalah waktu pengecasan. Jadi waktu pengisian energi baterai. Nah, ini saya bingung ini jawabannya yang terakhir ini malahan. Parameter kualitas pengisian energi baterai PLTS atap. Itu kalau charging time itu adalah waktu pengisian energi baterai. Ini sama, ini pengisian baterai ya. Kalau parameter kualitas, oh gini. Ya. Jadi kita mau melihat kualitas pengisian energi baterai pada PLTS atap itu dilihat dari segi apa? Dari faktor apa? Parameter kualitasnya. Oh, pengisian baterai ini, pengisian energi baterai PLTS itu yang baik itu dilihat dari apa apa toh? Nah, jadi kalau fokusnya di sini parameter kualitas pengisian energi, maka jawaban yang lebih dekat adalah, yang lebih mendekati adalah charging time-nya. Jadi kalau biasanya sekarang kan teknologi yang dikembangkan oleh, misal contohnya aja ya, analoginya itu adalah HP. HP yang semakin canggih, semakin baik, itu kan charging time-nya itu kan yang paling cepat. Nah, sama dengan halnya parameter kualitas pengisian energi baterai PLTS atap itu dilihat dari apa semakin baik pengisiannya? Dilihat dari waktu chargingnya. Jadi seberapa lama waktu pengisian energi listriknya. Jadi analoginya hampir sama dengan kalau HP yang modern saat ini. Jadi bukan kapasitas total energi listriknya. Kalau kapasitas total itu kan bisa ditingkatkan dengan nambahi sel suryanya. Tapi kalau kapasitas parameter yang diukur itu adalah waktu ngecasnya. Gitu ya. Oke, silakan kalau misalkan saudara-saudara punya pendapat lain, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Nomor 6. Setelah membuka teks pada stimulus 2, Pak Denny akan memasang PLTS atap untuk mengurangi tagihan listrik bulanan di rumahnya. Setelah penggunaan PLTS atap tersebut, ia berhasil mengurangi daya sebesar 58,5 kW setiap bulan. Tentukan besar daya yang dihasilkan dari PLTS atap pada rumah Pak Denny. Ini mudah, ini merupakan salah satu penerapan soal aplikasi perbandingan ya. Jadi 58,5 kW itu 65%. Ya. Maka 100%-nya berapa? Nah, itu cukup kita tinggal tulis saja 100% per 65% dikali 58,5 kW.
persennya bisa hilang. Ini tinggal dikalikan kemudian dibagi, ketemu jawabannya. Oke, seperti itu ya. Ini kan cuma perbandingan. Kalau 65% itu 58,5 kilowatt. Kalau 100% atau daya keseluruhan yang dihasilkan dari PLTS itu berapa? Itu kan soal perbandingan. Jadi 100 dibagi 65 dikalikan 58,5 kilowatt. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup penjelasannya, simple. Untuk mengenai soal-soal model AKM. Soal-soal model AKM ini nanti yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi siswa. Dalam hal ini objeknya siswa, tapi sebenarnya yang dievaluasi adalah kualitas sekolahnya. Biasanya yang ikut ujian AKM itu kan nanti siswa-siswa pilihan yang sudah ditentukan. Ya, penentuannya itu secara random. Jadi soal-soal seperti inilah yang nanti akan menentukan kualitas sekolah di mana kalian belajar. Seperti itu. Oke, gitu saya akhiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.